Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Arin Cita Utami, G15012210008 dari Departemen Statistika dan Sains Data IPB University akan sedikit mengulas tentang penggunaan analisis statistika spasial pada software R. Izin share screen. Seperti ini. Jadi kali ini kita akan membahas tentang sebaran spasial dua tipe titik. Adapun sumber dari codingan R ini ada di RPubs-nya dosen saya, yaitu Ibu Anissa, pada alamat rpubs.com/r_Anissa dengan judul STA 553 sebaran dua tipe titik gitu. Jadi di sini kita akan mencoba menjalankan beberapa codingan yang ada di sini gitu ya. Pertama-tama kita akan menggunakan dua data, yaitu data pertama adalah data tentang ANS dataset atau data tentang segerombolan semut gitu, dan yang kedua data tentang Lansing Wood data atau data tentang kayu-kayuan gitu. Oke, pertama kita akan menginstal dan memanggil package yang diperlukan. Kebetulan package yang saya gunakan ini sudah saya install terlebih dahulu. Jadi kita tinggal memanggil package yang ada tersebut dengan library spatstat.data. Library spatstat.data ini berisi tentang data-data, salah satunya data ANS ini. Ini kita lihat dulu data ANS-nya itu tuh isinya apa aja sih. Bisa kita lihat dari judulnya Harkness, Isham, and Nest data ya. Jadi bisa dilihat juga di sini deskripsi datanya. Data merupakan data segerombolan dari semut, yaitu data lokasi spasialnya gitu ya. Terdiri dari dua spesies, yaitu pertama itu Mesor wasmani dan yang kedua itu jenis Cataglyphis bicolor gitu ya. Itu dikumpulkan oleh Profesor R.D. Harness di Northern Greece gitu. Dan dia menuliskannya dituliskan di jurnal di Harkness and Isham pada tahun 1983 gitu. Ya, lengkapnya bisa dilihat di help yang ada di R Studio-nya gitu ya. Di sini dijelaskan juga auxiliary information, misalkan A and B-nya itu apa, track NE and track SW itu apa, dan file scrub, terus side, dictate, dan lain-lain gitu ya. Ini itu pola dari titik pas tertentu, dan B pun sama gitu ya. Gitu, ini sumber-sumbernya, dan ini jurnal yang menyebutkan tentang data ini. Ada beberapa jurnal, diantaranya ada Bedley E.N. Turner R. tahun 2000 sampai terakhir. Dan di sini juga ada example cara penggunaan datanya ya, tertulis lengkap di sini. Oke, setelah melihat penjelasan data
secara apa ya, deskriptif mungkin ya, kita bisa melihat data di R-nya langsung gitu dengan melihat dataset ini dengan memanggil data dalam kurung ENS gitu. Oke, di sini sudah masuk si datanya di sebelah kanan sini di environment. Kemudian kita panggil lagi si ENS-nya itu, dia itu isinya apa aja sih? Kita perbesar. Ini type-nya poligonal, X rank-nya dari min 25 sampai 803, Y rank-nya min 49 sampai 717, boundary-nya dari ini sampai sini, dan seterusnya gitu. Singular float, plural-nya pit, multiplier 0,5, terus angka-angka X-nya sudah ada di sini juga, dan Y-nya juga. Dan yang tidak kalah penting adalah dua jenis semut tadi, ada measure sama kata Leavis bicolor tadi di bagian marks gitu. Oke, lanjut. Terus kita akan melakukan plot untuk melihat posisi masing-masing gitu ya. Nah, ini hasil dari plotnya. Nah, sebetulnya di sini tuh sempat beberapa kali error, tapi pernah berhasil juga, cuman ini belum tahu juga salahnya ada di mana. Argumen F is missing. Oke. Kita coba. Jadi sebetulnya tuh di sini tuh ada dua metode ya. Ada yang metode kuadran dan satunya lagi ada metode K-function gitu ya. Sebentar. Kita akan coba pakai metode yang K-function. Dia melihat apa ya, membagi nilai unik dari si marks tadi. Kan tadi ada dua jenis semut gitu. Terus dia kayak ngebagi dua hal itu. Dengan yang unik ini ada dua nilai unik, yaitu measure sama kata Glyphis bicolor gitu. Terus kita lihat k-dot dari tipe yang measure gitu. No function. Oh, library-nya di kayaknya. Oh, bentar. Coba ya kita plot lagi yang tadi dulu deh. Oh iya. Oh, kenapa tadi salah? Karena si library-nya belum terinstall. Jadi harusnya tuh yang ini kita pindahkan ke sebelumnya supaya lebih terurut kali ya. Tadi mungkin rada-rada lupa. Jadi sebelum kita masuk ke dua metode tadi, jadi ada metode kuadran sama metode yang K-function ini kan. Nah, yang metode kuadran ini dia ada beberapa function yang butuh library spat ini, termasuk yang plot ini. Nah, plot ini tuh berfungsi buat apa sih? Buat ngelihat secara umum tuh dia isinya tuh apa aja. Ya udah, isinya tuh berarti measure sama kata kata Glyphis bicolor gitu. Terus kita coba ya, kita bedakan antara dua kategori semut ini. Oh, ternyata bisa nih yang bulat-bulat
tadi sama segitiga tadi kita ubah. Tadi yang bulat itu apa ya? Yang bulat itu kata glifis, terus yang segitiga itu mesor. Nah, sekarang tuh dia ada di dua dua apa ya? Dua kelompok yang berbeda. Karena kita udah eh, membedakan keduanya dengan menggunakan split dalam kurung ends ini gitu. Lanjut, jadi pertama itu ada metode kuadran. Metode kuadran itu kita kayak menghitung apa ya? Menghitung jumlah kuadrat dari si split ini satu-satu gitu. Coba ya. Kita buat fungsinya dengan nama kuad 1. Kemudian kita plot. Nah, ternyata yang kata glifis sama meserin itu ada dua kan. Misalkan kayak kalau di kata glifis sama-sama 0, di sini juga 0 ternyata. Terus yang area ini di kata glifis itu ada dua nih. Sementara di mesor ada satu. Terus di kata glifis ada 0 nih yang ini. Sementara jenis mesor di area ini ada 5 gitu. Pun selanjutnya sampai ke misalkan yang kata glifis ini 2, di sini yang mesornya 1. Terus di sini kata glipisnya ada 2 juga, terus di sini mesernya ada 6. Di sini ada 3, terus mesernya di sini ada 1, begitu seterusnya. Kata glifis kuadran 1 kita lihat seperti apa. Nanti untuk ngelihat di sini sih, untuk kita bikin observasi satu-satu daerahnya. Kita buat matriks 2x2 dan membuat row name dan column name-nya juga. Kita lihat ini kalau misalnya kata glifisnya positif sama mass-nya ya lebih dari 0 gitu ya, bukan positif. Oke. Terus kita melakukan chi-square test. Dan selain chi-square hitung, kita juga mengambil chi-square tabelnya ya. Dan v-value-nya tentu saja. Nah, di sini kelihatan bahwa x square-nya itu ada 11,2 dengan DF-nya 1 dan p-value-nya 0,00818. Artinya dia lebih kecil dari 0,05, berarti dia tolak Hanoi. Gitu. Terus kita lanjut ke metode K-function yang tadi sempat terlewat gitu ya. Pertama kita membedakan marks yang tadi kan dengan function unik. Terus kita lihat k-dot yang mesernya. Terus kita plot hasil dari KH, pendefinisiannya. Nah, ini grafiknya itu dia apa ya, mendekati sama-sama apa ya, sama-sama saling dekat gitu. Berarti dia saling bebas. Kemudian kita bedakan F1 itu function untuk measure dan F2 itu function buat kategoris. Dan kita lakukan analisis multi gitu dengan F1 dan F2. Plotnya kayak gimana sih? Kan kalau tadi kita kayak satu-satu ya. Oh, ternyata sama aja gitu. Dia deket-deket dengan ini. Berarti kurang lebih sama aja, saling bebas gitu. Terus kita melakukan simulasi dengan jumlah simulasi ada 99
sampai 99, N-nya itu 99, dan yang ini juga sama untuk jenis kata glifis dengan Mesor gitu. Dan ternyata memang lumayan mirip gitu. Berarti keduanya saling bebas. Ini untuk yang dua-duanya. Kita juga melakukan math test. Nah, math test ini ternyata value-nya 0,74. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan satu data lagi. Ini data Lansing Wood dataset. Datanya kita panggil, kita lihat isinya apa aja, dan kita melakukan statistik deskriptif dulu untuk melihat ada apa aja sih. Oh, ternyata ini tuh jenis-jenis kayu gitu, ada black oak, hickory, maple, red oak, white oak, dengan frekuensi masing-masing dan proporsi masing-masing, dan intensitinya juga sudah ada gitu ya. Lalu kita melakukan plot. Oh, ternyata plotnya sangat terlalu kecil. Kita coba lihat dengan zoom gitu ya. Ini dibedakan ya, maksudnya yang ini, oh, jenis kayu-kayu ini tuh kalau yang black oak ini bulat, hickory ini segitiga, maple plus, ini kayak huruf X gitu, dan seterusnya. Ini yang white oak segitiga terbalik. Oh, jadi ini juga baru tahu sih kalau misalkan ada white and black di sini. Jenis-jenis kayu kayak gitu. Terus kita sama kayak tadi yang semut kan kayak cuma 2 jenis ya. Ini ada 6 jenis. Kita split dia menjadi 6 bagian yang berbeda. Boleh kita lihat. Mereka sudah ada di tempatnya masing-masing sekarang. Sesuai dengan peruntukannya itu ya. Kita plot density. Density itu berarti kayak volume gitu ya. Di bagian mana aja. Ternyata kalau yang core ini banyak yang birunya sama black book ya. Sementara yang lain kayaknya lebih banyak yang ungu dan kuningnya gitu ya. Oke, kita lihat yang khusus yang hickory dulu dengan mendefinisikan split lengthening percentage, bukan percentage, tanda dolar itu ya. Terus jenisnya hickory gitu. Dan plot sihik. Oh, ternyata ini nih plot yang kayak jenis hickory. Terus kita lakukan yang metode kuadran tadi, sama seperti yang semut tadi. Di sini terlihat kalau misalkan di posisi yang ini di black oak itu ada 13, yang di Korea ada 66, cukup besar ya. Sementara di maple itu 0. Di mish juga 0, di red oak ada 4, dan white oak ada 23. Oh, ternyata ini tuh oak tuh ada black, red, sama white. Jadi jenis kayunya tuh ada macam-macam banget ya. Ada hitam, putih, merah. Dan ada K-functionnya, kita bisa lihat, kita buat variabel KH itu apa, dan oke, dan kita plotkan gitu ya. Oh, ternyata plotnya juga lumayan-lumayan mirip. Berarti ini variabel ini saling bebas karena dia mengikuti apa ya? Mengikuti pola yang sebelumnya gitu ya.
4 ini. Oke, mungkin sekian saja, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.